Oke guys, kita bakal buka paketnya. Ini dari Ugreen. Saya beli charger robot yang 65 watt ya. Kita langsung unboxing aja nih ya. Oke guys, nah ini udah di unboxing tadi ya. Nah ini wujudnya. Ini adalah charger robot 65 watt. Dan ini kabelnya ya. Nah, jadi ini tuh dijual terpisah. Kalian bisa beli kepalanya aja sama kabelnya doang gitu. Nah, cuman saran saya kalau mau beli, kalian beli yang bagus sekalian ya. Di sini ada dua macam untuk si kabel. Kalau ini saya kabelnya yang sepaket, ambilnya yang cuma bedanya 30.000 doang sih, 30-20-an. Perbedaannya itu cuma dari nilon sama PVC ya. Nah, kalau ini yang biasa bentuknya, ini tanpa serat ya, yang PVC kalau nggak salah ini. Kalau yang nilon itu contohnya seperti ini. Kalau misalkan yang bagus itu yang anti putus. Nah, yang ini nih, yang ini berserat ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat kan. Kalau yang biasa dia itu karet ininya. Kalau yang ini udah dilapisin yang ini. Ini keras kabelnya kalau yang ini. Kalau mau beli, kalian ambil yang ini aja nih. Saya saranin yang ini. Nah, sekarang kita langsung buka aja si charger robotnya ya. Ini kita kepinggirin dulu. Nah, kita langsung buka aja nih guys. Nah, wujudnya seperti ini ya. Ugreen. Di sini saya membeli charger ini karena untuk bermain game ya. Semua punya kebutuhan masing-masing. Ada yang mau ngecas laptop, ngecas apapun, iPhone, Android, iPad, itu tergantung kebutuhannya masing-masing ya. Di sini Ugreen ini ada dua ya yang robotnya. Ada yang 100 watt dan 65 watt. Kalau saya ambil yang 65 watt karena budgetnya kurang, kemarin mau ambil yang 100 watt. Ini saya dianggap 450.000, udah sama kabel yang ini. Lumayan mahal ya guys ya. Ini berat nih, kecil-kecil dia berat kepalanya yang ngisi nih. Kalau yang 100 watt itu di angka 700 ribuan. Kalau sama kabelnya yang bagus 700-an lebih ya. Hampir 7,5-an lah. Agak lumayan gitu. Di sini meskipun Ugreen mahal, dia itu garansinya 2 tahun. Jadi terjamin ya. Karena saya menggunakan Ugreen itu dari tahun 2018, waktu pertama nge-YouTube di YouTube yang dulu gitu. Sampai sekarang pun 2024 awet deh. Sekarang kita langsung buka aja ini. Ini kepinggirin dulu ya guys ya. Nah, kita masukin dulu. Sini aja. Nah, jadi wujudnya seperti ini. Dia itu ada 3 port nih. Cuman kalau saya tetap pakainya satu aja yang ini. Karena kenapa? Karena biar optimal ya. Jangan dipakai semuanya. Kalau dipakai 2 sih masih bisa gitu. Di sini kebutuhannya saya untuk yang Android, yang Infinix GT20 Pro ya. Itu kan 45 watt. Jadi saya pakainya yang port satunya aja. Yang port 2 juga bisa dipakai, cuman saya nggak akan pakai. Jadi saya tetap pakainya yang ini cuman satu aja. Karena kalau saya bermain game itu menggunakan splitter ya, biar si setrumnya tuh optimal, cepat masuk gitu. Kalau misalkan dipakai dua-duanya ini, misalkan dipakai buat keluar yang ini, nanti dia itu setrumnya terbagi. Jadi contohnya kayak gini guys nih. Di sini ada buku panduannya, ya, bisa kalian lihat ya. Nih, kalau misalkan kalian pakai single port yang nomor 1 aja, ini keluarnya 65 watt ya. Kalau yang port 2 itu 30 watt, yang port 3-nya itu 22 watt ya. Kalau dipakai satu doang gitu, contohnya dipakai satu yang nyolok mau yang nomor berapa gitu.
Nah, gunainnya yang nomor 1 aja, yang paling besar 65 watt. Nah, ini di sini ada juga. Kalau misalkan kalian pakai 2 port ini, misalkan port 1 dan port 2 ya. Nah, ini port 1 dan port 2 nih yang dipakai. Nah, setrum yang keluarnya itu yang pertama jadi turun 45 watt dan 20 watt ya. Nah, misalkan yang kita pakai lagi port 1 45 tetap keluarnya, yang port 3-nya 18 watt nih. Kalau yang dicolok di port 2 dan port 3 doang, yang satu nggak dipakai, keluarnya kecil banget nih, 7,5 watt kayak gitu. Kalau dipakai tiga-tiganya lebih parah, tetap yang paling tinggi itu yang atas 45 watt, dan yang kedua dan yang ketiga 7,5 watt kayak gitu. Makanya saya saranin lebih baik pilih salah satu port nih. Kalau dipakai satu aja, yang besar yang ini nomor 1 ya, 65 watt. Nah, jadi gitu penjelasannya ya guys ya. Ini makanya saya beli ini biar optimal wattnya gede gitu. Nah, sekarang kita pakai aja ke si handphonenya. Di sini saya bakal bandingkan charger ori Infinix sama charger Ugreen ya. Di sini saya nggak ngebagus-bagusin produk ataupun apapun, karena di sini saya benar-benar real mencoba ya. Kita langsung coba aja ya guys. Let's go. Oke guys, ini Ugreen sama yang charger originalnya udah nyolok ke setrum kayak gini ya. Kita di sini bakal kasih perbedaan maupun kelebihan dan kekurangannya ya. Karena para gamer itu membutuhkan namanya splitter kayak gini ya. Gunanya buat open mic dan bisa ngecas sambil bermain game kayak gitu. Yang pertama-tama kita bakal colok dulu yang original. Kita colok. Nah, ini ngecas biasa ya, tanpa dimainin game. Kalau yang original itu dia punya kelebihannya ada 3 ya. Bisa suhu rendah kayak gini. Bisa suhu pintar kayak gini ya. Nah, bisa kalian lihat suhu pintar. Dan bisa hyper paling cepat nih kayak gini. Maksimal 45 watt kayak gini. Nah, ini yang original ya. Dia itu cepat kayak gini. Nah, sekarang kita bakal colok yang Ugreen ya. Kita langsung colok yang Ugreen bentar. Nah, yang Ugreen nih. Nah, kalau yang Ugreen dia itu bisanya cuma fast charging doang, satu pilihan. Nggak ada mode tiga pilihan kayak yang original kayak gitu ya. Kalau yang Ugreen kayak ini. Nah, sekarang kita bakal pakai lagi yang original buat ngegame ya. Kita buka. Kita colok lagi ya, yang merah tuh ya. Bisa kalian lihat kabelnya. Nah, ini pakai yang original kembali. Sekarang kita bakal buka game. Buka PUBG nih. Kalau yang original doang tanpa pakai splitter ya, tanpa pakai ini nih. Dia tetap bisa bebas charging nih ya. Kita lihat nih ya, mode bebas charging. Nah, kayak gini. Pengisian daya bebas ya, ini aktif. Kita lihat logonya. Dan logonya kayak gini ya, hijau. Nah, kayak gini nih guys, ini logonya ya, hijau kayak gini. Itu namanya bebas charging kayak gitu ya. Ini bisa kalau yang original. Nah, sekarang kita bakal pakai yang Ugreen juga nih, kita buktiin. Nah, kita pakai yang Ugreen, yang hitam ya. Yang ini yang hitam, bentar, long fokus. Kita colok. Nih, masuk fast charging ya, ada tulisannya. Kita bakal buka lagi si game PUBG Mobile. Nah, kita lihat dulu bebas charging ya. Nah,
aktif ya, ini bebas chargingnya tuh ya, tetap bisa. Kita bakal lihat logonya nih. Nah, dia itu sama yang Ugreen bisa ya, bisa fast charging dan bebas charging kalau tanpa splitter kayak gini ya, tuh bisa kalian lihat nih. Nah, sekarang kita bakal coba memakai splitter ya. Kita cabut terlebih dahulu, cabut. A few moments later. Oke guys, nah sekarang kita bakal coba menggunakan splitter ya. Yang pertama-tama kita bakal coba yang original dan nanti yang kedua yang Ugreen. Kita colok dulu splitternya ke si handphone. Kita pertama-tama pakai yang original, si chargernya kayak gini, colok ke splitter ya. Nih, kayak gini udah nyolok. Kita bakal colok ke si handphone. Nah, ini yang original ya. Nih, mengisi daya bisa kalian lihat. Ini pakai splitter. Kita bakal buka game PUBG Mobile ya. Kita bakal lihat logonya. Nah, jadi kalau misalkan pakai splitter itu dia nggak bakal bisa bebas charging ya. Nggak bakal bisa bebas charging. Nggak bakal bisa fast charging. Dua-duanya dia fiturnya bakal menghilang kalau misalkan pakai splitter kayak gini nih ya. Mau splitter apapun sama, mau iPhone juga. Apalagi iPhone nggak ada fitur bebasnya, nggak ada fitur bebas chargingnya juga. Nah, kalau misalkan main menggunakan cas original ini, dia itu baterainya nggak bakalan nambah guys, malah turun. Tuh, ini 76 ya. Kalau misalkan kalian sambil bermain game kayak gini pakai yang original, dia tuh nggak bakal nambah-nambah, yang ada dia tuh malah turun si baterainya. Yang kayak gini ya, dia nggak bakal bertambah. Kalau pakai yang charger yang original, yang nggak bakal nambah. Karena saya udah buktikan sendiri gitu. Nah, sekarang kita bakal pakai yang Ugreen ya. Kita cabut dulu di splitternya. Nah, ini yang Ugreen, kita bakal colok ke splitternya nih kayak gini. Colok. Nah, kita buka, lihat seperti ini. Bentar. Nah, kalau pakai splitter kayak gini, mengisi daya juga sama ya, pakai yang Ugreen juga. Jadi si fitur fast charging sama si bebas chargingnya itu menghilang dua-duanya kalau misalkan pakai splitter kayak gini. Tapi kita bermain game itu enak, cepet. Nah, kita bakal buka ke game PUBG lagi. Nah, kita lihat ya. Kalau di sininya sih si mode bebasnya tetap menyala kayak ini di CX Arena-nya. Cuman kalau misalkan pakai splitter itu nggak akan bisa. Kayak gini guys nih. Logonya biasa kayak gini. Nah, sekarang kan ini 76 ya. Bisa kalian lihat nanti dia itu bakal cepat naiknya. Kalau menggunakan yang Ugreen nih. Di sini saya bakal standby-in di game ya, nggak saya buka nih ya, nggak saya tutup maksudnya. Jadi ini berjalan di latar belakang gitu. Tuh, bisa kalian lihat ya nih, berjalan di latar belakang. Nah, kita bakal cek nih. Nah, kalau pakai yang Ugreen itu, ini optimal guys tuh. Tadi 76, sekarang 77. Jadi kalian kalau misalkan bermain game, itu aman. Mau berapa jam juga. Jadi nanti pesan saya, ketika sudah 100% si baterai, kayak gini. Bentar, kurang fokus. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan udah 100%, tinggal cabut aja guys di splitternya. Kalau ada yang nanya kenapa nggak bisa bebas charging, ngapain bebas charging, iPhone juga nggak bisa kalau misalkan pakai splitter mah. Karena saya iPhone pun ada gitu, udah nyobain. Nah, jadi tujuan saya beli charger ini tuh biar bisa ngecasnya optimal sama kayak iPhone gitu. iPhone juga kalau misalkan dipakai main game, kalau misalkan
sambil live streaming. Kalau udah penuh ya pasti dicabut. Tuh, ini cepat guys. Udah naik tuh. Kalau pakai yang new green ya, bentar kurang bagus. Ini 78 tuh. Tadi kan 76. Kita tunggu sampai ke 80 ya. Nah, kita bakal mainin nih. Misalkan ke medan latihan. Kita bakal mainin nih. Saya standbyin. Nah, tuh. Nah, sekarang kita bakal lihat baterainya ya. Oh, ini bertambah guys tuh. Dia 79 tuh. Jadi nggak bakal turun kayak yang original. Kalau yang original pakai splitter itu bukannya naik. Jadi si setrumnya itu malah jadi turun. Saya nggak nyamannya di situ. Makanya beli charger ini tuh bisa sambil bermain. Kalau ada yang bilang panas ya itu mah orangnya nggak lihat video saya pertama. Gunanya beli keluar apa itu? Biar nggak handphone kalian panas sambil ngecas kayak gini gitu. Makanya nonton videonya nanti full dari part 1 dan part 2 gitu ya. Masih 79. Nah, ini udah naik ya 80. Bisa kalian lihat ya. Pakai splitter Ugreen dan chargernya yang Ugreen robot ini. Dia berjalan ya. Ini yang ini. Tuh. Kita lihat dia 80 meskipun ini ada bermain game saya nggak saya lepas. Tuh. Enaknya kayak gitu. Mau main PUBG, mau main ML, sama aja. Dia pasti optimal kalau misalkan masalah ngecas memakai splitter ya. Kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih kalian bisa beli aja charger yang kayak gini. Yang robot di sini ada dua variannya, ada yang 100 watt dan 65 watt. Kalian pilihnya yang sesuai aja, mau yang 65 nggak apa-apa, mau yang 100 watt itu lebih bagus. Cuman saya sarankan pakai satu aja kayak gini. Satu ya, biar optimal sisi ketika kalian main game tuh. Ini cepat guys nih, bertambah nih. Udah 81% tuh ya. Jadi nanti kalau misalkan udah 100 ya tinggal cabut aja gitu. Cabut di si splitternya kayak gini. Nah, cabut kayak gini. Nah, kayak gitu cabut. Jadi tetap bermain enak, bisa open mic, bisa pakai headset gitu nanti sih kalau misalkan menggunakan splitter. Nah, paling gitu aja video dari saya ya. Kalau ada pertanyaan dan apapun, kalian klik di kolom komentar aja ya. Di sini saya udah ngebuktikan bahwa si charger Ugreen itu ketika main game bertambah setrumnya, bukan mengurang seperti yang original gitu ya. Paling gitu aja, dadah semuanya.